warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dasar perbandingan bahasa dalam studi linguistik historis komparatif dan ciri-ciri kata yang bisa dianggap berkerabat. Dasar perbandingan bahasa dalam studi linguistik historis komparatif adalah pertama, bahwa aspek bahasa yang dijadikan dasar untuk dijadikan bahan perbandingan adalah bentuk dan makna. Artinya bahwa yang dibandingkan itu adalah bentuk yang memiliki kesamaan makna. Jadi tidak mungkin kita membandingkan bentuk angin yang ada dalam bahasa A dengan bentuk yang menjadi realisasi dari makna apa dalam bahasa B. Tapi yang dilakukan adalah membandingkan realisasi bentuk angin dalam bahasa A dan juga bahasa B, atau bentuk yang menjadi realisasi dari makna apa dalam bahasa A dan bahasa B. Yang kedua adalah kesamaan bentuk makna dalam studi linguistik historis itu hanya dipandang sebagai pantulan atau warisan bahasa purbanya atau dari sejarah warisan yang sama. Artinya bahwa kata itu yang dipandang berkerabat itu harus dipandang sebagai kata yang memiliki bentuk purba yang sama. Yang ketiga adalah bahasa yang berkerabat yang berasal dari bahasa purba yang sama biasanya memiliki kesamaan sistem bunyi atau fonetis dan susunan bunyi atau fonologi. Kemudian kesamaan itu dapat juga dilihat dalam hal kesamaan morfologi, yaitu kesamaan bentuk kata. Yang ketiga itu kita dapat mencermatinya dalam kesamaan hubungan antara kata dalam suatu kalimat atau kesamaan yang sifatnya sintaksis. Agar pengidentifikasian terhadap kesamaan bentuk dan makna dari aspek bahasa yang diperbandingkan itu hasilkan suatu kesimpulan yang benar terhadap status hubungan antara dua bentuk dan makna yang sama itu, maka perlu dilakukan perbandingan secara cermat dan sistematis. Artinya bahwa mengikuti kerangka kerja dalam studi linguistik historis komparatif. Itu dikemukakan bahwa kesamaan bentuk dalam dua atau lebih bahasa yang dibandingkan itu dapat terjadi karena tiga hal. Yang pertama karena warisan langsung dari bahasa purbanya, maka dia dapat dikategorikan sebagai bentuk berkerabat. Kemudian kesamaan itu dapat juga disebabkan karena faktor kebetulan. Misalnya kata mata dalam bahasa Indonesia itu mati dalam bahasa Yunani. Tidak bisa kita katakan bahwa kedua bentuk ini berkerabat. Jadi bisa mungkin ini adalah sama mirip karena faktor kebetulan. Kata men dalam bahasa Korea juga memiliki kesamaan dengan men dalam bahasa Inggris. Begitu juga bentuk no yang berarti tidak dalam bahasa Sumbawa dengan no dalam bahasa Inggris yang juga berarti yang sama juga harus dipandang sebagai sama karena faktor kebetulan. Sedangkan yang ketiga itu kesamaan dapat disebabkan karena faktor pinjaman karena memang dua bahasa itu mengalami kontak. Dalam kaitannya dengan pengidentifikasian bentuk kerabat yang sifatnya warisan itu, maka seyogyanya dalam penetapan kata kerabat itu dilakukan mengikuti alur-alur. Ada sejumlah besar ya kosakata dari suatu kelompok bahasa yang kita bandingkan itu memperlihatkan kesamaan yang besar bila dibandingkan dengan kelompok lain ya. Misalnya adanya kelompok Sasak Bali Sumbawa mengimplisitkan bahwa ketiga bahasa ini menunjukkan
kesamaan yang besar dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain di sekitarnya, misalnya dengan bahasa Madura, kemudian dengan bahasa Bima misalnya. Kemudian yang kedua, bahwa perubahan fonetis dalam sejarah bahasa-bahasa tertentu itu biasanya memperlihatkan sifat yang teratur ya, misalnya dalam bahasa Jawa kuno dan dalam bahasa Jawa, misalnya untuk menyatakan makna muda itu anwan, kemudian Jawanya itu adalah anom, kemudian beras itu oas dalam bahasa Jawa kunonya, bahasa Jawa menjadi was. Jadi perubahan fonetis dalam sejarah bahasa-bahasa tertentu itu memperlihatkan sifat yang teratur. Kemudian yang ketiga adalah semakin dalam kita menelusuri sejarah bahasa-bahasa kerabat, maka semakin banyak kita akan temui kesamaan antara pokok yang diperbandingkan ya, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Artinya bahwa kalau kita terus secara intensif menelaah unsur-unsur bahasa suatu bahasa dengan unsur-unsur bahasa lain dalam konteks perbandingan bahasa, maka kita akan semakin banyak melihat keteraturan-keteraturan pembeda perubahan bunyi yang teratur maupun tidak teratur, yang membedakan maupun yang sama antara dua atau lebih bahasa dibandingkan. Sehingga jika ada perbedaan bentuk baik yang sifatnya mirip ataupun tidak mirip sama sekali, kita akan lebih mudah menjelaskan bahwa bentuk itu berkerabat atau tidak berkerabat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.